Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ya Sayyidina Rasulullah. Nas'aluka syafa'ata yawmal akbar yawma la yanfa'u malun wala banuna illa ma'atallah biqalbin salim. Wa ila hadratir ruhi Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Qaf. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa hadi Muhammadir Rasulillah. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kullu dhalalatin finnar. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'an bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul istinja'i utawi iki bab nerangaken istinja. Ta'riful istinja'i utawi pengertian istinja lugatan menurut bahasa. Iqtalabu qat'il adza merentah mutus lelara. Wa syar'an lan ing dalam munggu syara iku izalatul kharijin najisi ngilangaken kang metu kang najis al mulawithi kang teles atau kang ngotori minal farji saking farji anil farji saking farji bimain kelawan banyu aw hajarin atau watu. Itu cara ngaji kalau di Jawa pesantren ya, dibaca ada seperti itunya dulu. Berikutnya setelah kita membahas tentang sunnah-sunnah wudhu, sebelumnya kita membahas tentang rukun-rukun wudhu, maka dalam struktur kajian fikih akan dibahas juga terkait bagaimana kita menghilangkan najis berupa istinja atau menghilangkan najis baik itu dari hadas berupa kotoran buang air besar maupun kotoran buang air kecil. Karena ini kaitannya dengan tindak tanduk kita ketika melaksanakan ibadah yang memiliki syarat suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Alhamdulillah pengajian kita sudah istiqomah dari pertama kali menjelaskan air, kemudian menjelaskan wudhu, kemudian menjelaskan sunnah-sunnahnya yang batal-batalnya. Alhamdulillah hari ini sudah ke bab istinja. Nah, ceboklah bahasa orang sepatannya mah cebok. Kalau bahasa kerennya, bahasa fikihnya kita sebutkan dengan sebutan istinja. Istinja dalam bahasa Arab ketika diartikan menggunakan arti bahasa, artinya adalah memerintahkan memutus sakit, memutus lelara. Lelara itu ya sakit lah. Karena orang buang air besar ataupun buang air kecil disebut dengan sebutan buang hajat. Ya, jadi orang kalau mau ke toilet biasanya bilangnya buang hajat. Maka hajat ini adalah hajat yang tidak bisa diganggu gugat, nggak boleh ditahan-tahan, nggak boleh ditunda-tunda. Makanya Pak Eka sebagai ketua DKM, saya berharap jangan pernah punya keputusan WC ditutup kalau bukan waktu sholat. Saya berharap jangan kayak gitu, jangan. Karena ada beberapa masjid yang ketika bukan waktu sholat, WC-nya ditutup. Nggak boleh pokoknya kalau bukan waktu sholat. Bagi saya,
itu kurang tepat. Kenapa? Kalau orang nggak sholat mah nggak ganggu orang. Orang nggak sholat nih di masjid, nggak ganggu. Ada orang kebauan gara-gara ada orang nggak sholat, kan enggak? Ya. Tapi kalau ada orang nahan buang air besar, masjid jadi kunci, kemudian buang air besar di depan masjid, kan mengganggu. Buang air kecilnya di comberan masjid kan mengganggu baunya. Jadi kita kita apa? Praktikkan bagaimana Islam itu mendahulukan sesuatu yang punya potensi untuk menghindari adanya gangguan terhadap masyarakat banyak. Maka alhamdulillah masjid-masjid di Sepatan mah kaya seluruhnya itu toiletnya dibuka 24 jam. Nah itu yang betul begitu. Orang habis buang air besar ternyata nggak mau jamaah mah, tetap nggak mau ke masjid, itu urusan lain. Tapi masjid sudah ada fasilitas buang air besar dan buang air kecilnya, itu membantu menolong orang ketika orang tersebut hendak buang hajat, hendak menghilangkan sakit. Makanya kalau orang mau buang air besar ataupun buang air kecil biasanya perutnya sakit. Kalau udah keluar kan enak. Nah, ya mudah-mudahan seperti itu ya para rekan-rekan di DKM Al-Ikhlas Grand Village ini, jangan pernah berpikiran bahwa masjid ini toiletnya ditutup kalau bukan waktu sholat. Ya mudah-mudahan tidak, karena khawatir nantinya malah jadi petaka yang lebih besar. Tiba-tiba depan pintu masjid ada yang buang air besar, kan nggak lucu. Gitu. Biarkan saja urusan dosa mereka, nggak ke masjid, nggak jamaah, biarkan. Yang penting kita jangan menghalangi orang yang mau ke masjid keganggu gara-gara ada orang buang air besar di pintu masjid. Wasyar'an, menurut syaraknya menghilangkan sesuatu yang keluar yang najis, tapi terbatas hanya farji, baik kubul ataupun dubur. Kalau najisnya keluar dari kubul ataupun dubur, namanya istinja, kita ngebersihinnya. Tapi kalau yang ada najisnya itu di mulutnya karena najis, cebokin mulutnya, kan enggak begitu. Bahasanya dibersihin mulutnya. Muka ada darahnya, misalnya luka, kan darah najis. Apakah kita ngomong di muka itu coba mukanya cebokin dulu? Kan enggak. Muka mah tetap bahasanya dibersihin. Tapi kalau udah dari dubur ataupun dari kubul, kita biasanya menggunakan bahasa cebok. Nah, bahasanya itu dalam bahasa Arab disebutkan dengan sebutan istinja. Nah, jadi kalau kita merasa bahwa bahasa cebok itu terlalu kasar, kita punya pilihan menggunakan bahasa istinja. Anak kita habis dari kamar mandi, udah istinja belum tong? Nah, gitu. Atau kalau masih pengen pakai bahasa cebok aja nggak apa-apa. Qauluhu anil farji muta'alliqun izalatu kharaja bihi idza kanatin najasatu fi ghairil farji fahadhihi izalatuha takunu bil ma'i wala takfi bil hajar. Kenapa juga istinja itu hanya boleh dikatakan ketika yang keluar najisnya itu dari kubul kemaluan depan ataupun dubur kemaluan belakang. Kenapa yang lain mah enggak bisa dikatakan istinja? Karena istinja itu boleh pakai batu doang, boleh pakai air doang, atau pakai air plus pakai batu plus pakai air. Jadi kalau ada najis di muka kita keberakan kebo misalnya, ya, muka kita keberakan kebo, itu nggak boleh ngebersihinnya pakai batu. Nggak boleh ngebersihin pakai batu. Yang boleh dibersihkan menggunakan batu itu hanya yang ada di dubur kita ataupun di kubul kita. Itu baru boleh pakai batu. Misal di atas gunung atau di daerah padang pasir nggak ketemu air, sok silakan ceboknya menggunakan batu. Ya makanya istinja itu hanya terbatas pada kubul ataupun dubur. Ahkamul istinja'i khamsatun. Hukum istinja ada 5.
Yang pertama wajib. Idza kana al-khariju najisan mulawwisan. Kalau yang keluar itu najis yang basah, wajib istinjanya. Kalau keluar dari dubur tuh, pas kita buang air besar itu basah atau kering? Basah. Dari tempat pipis, dari kubul, basah atau kering? Basah. Maka hukum ceboknya wajib. Kapan hukum cebok itu wajib? Kalau mau hendak ibadah, apapun ibadahnya. Jadi apakah kita habis buang air besar wajib langsung cebok? Enggak. Enggak. Kalau Bang Dodi habis buang air besar di Pisangan, ceboknya di sono Jakarta Barat, silakan terserah kalau kolu mah. Ya. Gitu. Ya. Yang penting belum mepet ke dalam waktu sholat. Ya, jadi wajibnya itu enggak wajib fauron, enggak wajibnya langsung, enggak. Nanti wajib, kayak kita batal wudhu. Kentut, apakah kita langsung wajib wudhu lagi? Enggak. Kapan wajib wudhunya? Entar kalau mau sholat, kalau mau baca Quran, dan seterusnya. Yang kedua, mandubun, hukumnya enggak sampai wajib, hukumnya sunnah. Idza kanal khariju najisan ghairu mulawwatin kaba'ratin yabisatin aududatin. Nggak jadi wajib ceboknya, hanya sekedar mandub sunnah kalau yang keluar itu kering. Pak Dodi nelen biji boli kelereng, keluarnya kelereng lagi, kering. Apakah wajib cebok? Enggak, menurut kita ini ceboknya nggak wajib. Kalau di dalam kelereng itu nggak bawa teman-temannya, ya udah sekelereng-kelerengnya utuh, nggak wajib. Atau cacing, secacing-cacingnya nggak bawa teman-temannya, nggak wajib cebok. Ya, kenapa kok nggak wajib cebok? Karena yang keluar bukan kotoran, yang keluar adalah sesuatu yang suci yang nggak bisa diolah oleh tubuh. Tuh, jadi ceboknya nggak wajib. Menurut kitab ini gitu. Kecuali keluar kelerengnya berbarengan sama teman-temannya, teman-teman dari olahan tubuhnya, baru itu wajib ceboknya. Mubahun istinja minal arok. Istinja minal arok itu cebok dari keringat. Kadang-kadang pantat kita suka rada basah tuh, ya, di sela-sela pantat kita suka rada basah. Apakah itu wajib ceboknya? Enggak wajib. Mubah, sok silakan cebok. Kalau terasa mengganggu, pantat kita itu ada licin-licin keringetnya, itu bisa naik hukumnya menjadi sunnah. Tapi kalau kita lihat di celana dalamnya ternyata ada teman-temannya yang lain, bukan ada keringet doang, naik lagi hukumnya wajib. Gitu ya. Jadi kadang kita suka ada basah kan Pak di pantat itu, suka ada licin-licin gitu, bukan kotoran, kita nggak pup, kita nggak buang air, kita juga nggak, mohon maaf, nggak kepecirit, enggak, tapi ada basah-basah keringat kita saking lelahnya, maka ceboknya hukumnya mubah. Yang keempat, makruhun, ceboknya makruh, al istinja'u minar rihi, cebok dari angin, makruh. Kalau kentut cebok jangan, makruh ceboknya. Kecuali kentutnya bawa teman, baru hukumnya wajib. Kalau kentut doang, cebok lu sono habis kentut, enggak, makruh malah hukumnya. Ya. Kenapa bisa makruh? Karena buat apa dicebokin itu pantat kalau yang keluar cuman angin, mubadzir airnya. Kecuali pas dilihat celana dalamnya, anginnya membawa teman-temannya, nyenggol temennya, baru. Ya, apalagi kalau kentutnya nggak bau, tidak berbau kentutnya, nggak nyenggol temennya. Biasa kentutnya orang masuk angin, kentut orang masuk angin kan nggak bau. Nggak. Orang itu kentut bisa bau kalau udah mepet-mepet mules, baru kentutnya bau.
Nah, gitu ya. Jadi kalau kentut, cebok atau tidak, makruh ceboknya. Ya, makruh ceboknya. Yang kelima, muharramun, diharamkan, tapi sah, yaitu al-istinja'u bimaksubin. Cebok menggunakan air boleh ngerampok. Nah, air boleh ngerampok, boleh nyolong. Ceboknya sah, tapi hukumnya haram. Ya kayak tiba-tiba di rumah nggak ada air, nyelonongnya ke rumah tetangga pengen cebok, kan air tetangga bukan air kita. Apakah ceboknya sah? Sah ceboknya, tapi kena hukum haram. Yang ke berikutnya, haram tapi nggak sah al istinja'u bi muhtaromin kasamrotin. Cebok menggunakan sesuatu yang dimuliakan, kasamrotin, kayak cebok pakai buah. Ya, nggak ada air, nggak ada batu, misalnya, kemudian ada duren, ya, ceboknya pakai duren, cebok pakai duren, bagaimana ceboknya? Ceboknya haram plus nggak sah, ya, sakit ongkoh, ya. Jadi gitu, cebok itu tidak boleh menggunakan sesuatu yang dimuliakan. Buah itu termasuk sesuatu yang dimuliakan. Jadi boleh atau tidak kita cebok tidak menggunakan air, misalnya hanya menggunakan tisu basah, silahkan. Setelah pakai tisu basah kemudian dibilasin menggunakan tisu kering. Kalau memang masih memungkinkan dilanjutkan dengan air, afdol lanjut dengan air. Jadi kalau ada tetangga, saudara kita yang sedang sakit di rumah sakit, kemudian buang air besar, bagaimana cara membersihkan najisnya? Cukup bersihkan dulu ainun najasah. Ainun najasah itu wujud najisnya dulu dihilangkan. Entah itu menggunakan tisu basah atau tisu kering dulu. Kalau saya sih lebih cocoknya pakai tisu kering dulu. Tisu kering dulu dilap pakai tisu kering, habis tisu kering baru tisu basah. Habis tisu basah baru tisu kering lagi. Ya, itu terjadi nanti sama anak-anak kita yang masih di bawah usia 3 tahun, yang masih menggunakan pempes. Bagaimana nyebokinnya? Gitu cebokinnya. Tisu kering dulu dilap semuanya, baru tisu basah, baru kemudian tisu kering lagi. Kalau pakai air ya nggak apa-apa, kalau pakai air malah lebih afdol. Kaifiyatul istinja'i salah satun, utawi piro-piro tata corone cebok salah satun ikut telu. Cara cebok 3. Yang pertama, al jam'u bainal ma'i wal hajari, ngumpulaken ing dalam antarane banyu lan watu. Air sama batu dijadiin barengan. Batu dulu kemudian air. Itu afdol. Wahia al afdol, ini adalah yang afdol. Fal hajaru yuzilu ainan najasati, batu itu menghilangkan wujud najisnya. Wal ma'u yuzilu atharoha, air menghilangkan sisanya. Pak, zaman sekarang kan udah nggak ada batu, gimana supaya kita dapat keafdolan? Tisu dulu, pakai tisu dulu, set, dilap, baru kemudian pakai air. Itu yang afdol. Ya kalau di sini dipakai tisu dan air juga, kayak nggak bakal dipakai tisunya. Orang kita mah nggak betah soalnya. Orang Indonesia itu tidak betah ketika buang air besar, istinjanya menggunakan tisu, sekalipun nantinya bakal dilanjutkan menggunakan air. Beda kasusnya kalau kita hidup di daerah Eropa, nggak pakai air. Ya, barangkali Bang Dodi yang pernah ditransfer ke Liga Serie A pernah cebok di sono pakai tisu doang dan tidak dilanjutkan menggunakan air. Yang kedua, al-iqtisaru 'alal ma'i, meringkes hanya menggunakan air. Wahia adna minallati qablaha, cebok menggunakan air doang, derajatnya di bawah yang tadi pertama. Derajat paling tinggi
pakai batu, lanjut air. Itu tingkatan pahala tertinggi. Derajat kedua, air doang. Tuh, air doang, derajat kedua. Kalau tidak menggunakan batu, pakai tisu dulu boleh nggak? Boleh. Maka ulama kontemporer akan mengatakan at-tisu'u afdolu minal hajar. Tisu itu lebih utama daripada batu. Kenapa? Karena tisu bisa menghilangkan najis lebih maksimal daripada batu. Bapak-bapak udah ada yang pernah cobain cebok pakai batu belum ya? Bapak udah pernah. Kalau saya di pesantren dulu, karena pesantren saya itu santrinya lumayan banyak walaupun nggak sampai ribuan. Santri putra sekitar 90 sampai 100, santri putri sekitar 60 sampai 70 santri waktu saya pesantren. Toiletnya cuma 2, WC-nya. Kalau subuh kan yang mules 75%. Ya, kalau 75 orang mules semua pas subuh ngantri semua ya acak-acakan. Jadi ketika saya masih jadi santri junior, yang nggak mungkin ngelawan santri senior. Nah, jadi saya harus mengalah ketika hendak buang air besar, lari ke persawahan yang di sawahnya itu ada sedikit selokan kali yang lumayan besar sekitar 1,5 meter sampai 2 meter. Saya buang air besar di situ dan nggak cebok menggunakan air kalinya karena kalinya di bawah. Nah, jadi sebelum itu saya mencari batang-batang kayu yang kering, mencari daun-daun yang kering atau mencari batu. Ntar dilanjutkan pakai airnya di pesantren, di kamar mandi pesantren. Jadi hal kayak gitu tuh sudah saya lakukan dari saya usia madrasah sanawiyah sampai 3 tahun lah. Masih jadi santri junior. Pas udah madrasah aliyah, udah SMA, udah santri senior dong, nggak anak muda nggak bakal ada yang berani, yang junior saya duluan terus kalau misalnya masuk toiletnya. Jadi sudah aman. Jadi pengalaman ya. Apakah melukai dubur kita? Enggak, insya Allah. Selama batunya yang dipakai bukan batu yang memang tajam. Kalau di sana itu masih banyak ditemukan batu-batu kolar ya, Pak Udin namanya di sini. Ya, masih banyak ditemukan batu kolar. Nah, sekarang ada susah nih. No, kalau dulu saya pesantren itu masih banyak batu kolar, jadi pakai batu kolar dulu dibersihkan, habis itu tidak menggunakan air dulu, nanti menggunakan airnya di kamar mandi pesantren. Nah, karena pesantren saya itu bukan pesantren modern, pesantren yang memang pesantren balai rombeng lah. Jadi ya memang yang segala-galanya itu serba terbatas. Ya. Jadi saya pengalaman, makanya saya menceritakan cebok pakai batu, wah udah pengalaman saya. Ya. Ngapain harus dijelaskan? Kan sekarang udah ditemukan air dan tisu. Ini kita jelaskan sebagai jalan keluar saat nanti kita misalnya ditemukan dalam kasus seperti ini. Di tengah gunung, misalnya lagi naik gunung. Kemudian nggak mungkin juga cebok pakai air karena airnya cuma buat minum. Bagaimana, apakah kita pakai tisu aja kalau ada tisu? Kalau nggak ada tisu ya silahkan menggunakan batu ya, tapi batunya habis dipakai dijauhin, jangan ditempelin dengan tempat kita buang air besar. Ketiga, al-iqtisaru 'alal hajar, menyingkat cuman pakai batu. Jadi yang pertama itu batu plus air saja, kemudian batu saja. Apakah boleh pakai batu doang? Sah. Pakai batu saja juga sudah boleh. Fayajuzu walau ma'a wujudil ma'i. Maka boleh kita cebok hanya menggunakan batu sekalipun ada air. Enggak lah, nggak mau pakai air lah. Ceboknya pakai batu aja nggak apa-apa. Habis itu wudhu terus sholat, sah nggak sholat? Ya sah. Nggak jadi masalah. Ya. Cuman bisurutin, dengan beberapa syarat. Yang pertama, ayyakuna tohiron la najisan wa mutanajjisan. Batunya itu tidak najis dan tidak mutanajis. Ingat saya pernah bicara apa bedanya najis dan mutanajis. Kalau najis itu asalnya memang udah najis, namanya najis. Kalau mutanajis asalnya nggak najis, tapi karena kena najis jadinya mutanajis. Mana
batu yang najis, batu yang berasal dari kotoran hewan. Ada kebo, udah buang air besarnya kelamaan, kan kering. Iya, kering, udah kayak batu. Boleh nggak itu buat cebok? Nggak boleh. Karena yang batu tadi itu hukumnya najis. Ada batu dari tanah, dari endapan, batuan sedimen misalnya, batuan endapan, bukan dari sesuatu yang najis, tapi kecipratan kotoran. Maka batu tersebut mutanajis namanya. Kayak baju kita nih, baju kita cuci. Kalau kecipratan air kencing namanya baju kita kenapa? Kena najis. Tapi baju kita nggak bisa dikatakan najis, enggak. Baju kita namanya mutanajis. Celana sempak kita kecertan air pipis. Apakah celana sempak kita jadi najis? Bukan, bukan jadi najis, jadinya mutanajis. Tapi oleh orang-orang kita ngomong mutanajis itu ribet. Lebih enaknya ngomong najis. Bajunya najis itu, padahal enggak. Bajunya mutanajis. Ya. Syarat pertama, batunya harus suci, tidak boleh najis atau mutanajis. Syarat yang kedua, ayyakuna jamidan fala yujizi'u ma'i'un kama'il warodi. Yang berikutnya, syarat batunya harus keras, enggak boleh cair. Maka kita enggak boleh cebok menggunakan lumpur yang lembek. Hilang enggak tainya di bool? Enggak hilang. Cebok pakai apa? Ya, ya pakai kayak selem begitu. Kan enggak hilang gitu mah. Ya, malah makin berecetan kemana-mana. Harus batu yang keras. Ayakuna qali'an fala yujzi'u juzaju walal qasabu. Harus membersihkan, maka tidak boleh cebok menggunakan kaca atau rotan. Ya, nggak boleh. Dikorok pantatnya pakai kaca. Tapi kan lebih bersih, Pak. Betul, kalau kacanya permukaannya bisa fleksibel, lebih bersih. Tapi permasalahannya sulit nemuin kaca yang pas sama ukuran lekukan dubur kita. Ya. Iya kalau nggak tajam, kalau tajam dubur kita berdarah masuk rumah sakit, cuman gara-gara cebok doang. Nggak boleh juga pakai rotan, apalagi rotan nggak boleh ya. Ayakuna ghairu muhtaromin. Yang keempat, tidak boleh berasal dari sesuatu yang dimuliakan. Maka tidak boleh kita cebok menggunakan azom, tulang. Wa kullu mat'umi adamiyin, dan sesuatu yang dimakan oleh anak Adam. Ya. Wa mithluhu al-awraqul lati fiha kalamun muhtaramun ka ilmin. Jadi nggak boleh cebok pakai tulang. Ada tulang kambing misalnya. Cebok pakai tulang kambing nggak boleh. Cebok pakai sesuatu yang dimakan sama manusia nggak boleh. Ada roti, cebok pakai roti. Enggak, ini mah rotinya roti BS, ya roti udah expired, nggak boleh juga, nggak boleh juga. Itu namanya muhtarom, yang dimuliakan. Begitupun kita tidak boleh cebok pakai kertas yang di dalamnya terdapat ilmu-ilmu. Biasanya PK ngumpulin LKS nih, udah akhir tahun, LKS yang nggak dipakai dibuang. Di dalamnya ada rumus matematika, dalamnya lagi ada apa namanya, ada ya pelajaran-pelajaran keilmuan-keilmuan gitu. Ketemu sama bocah berak di sawah buat cebok, nggak boleh. Karena apa? Karena al-awraq fiha ilmun. Di dalamnya ada kertas, kertas itu di dalamnya ada ilmunya. Kalau kertas yang nggak ada ilmunya, contoh kardus, ya ada kardus nih, kita ceboknya pakai kardus aja boleh nggak? Boleh. Karena di kardus di dalamnya nggak ada ilmunya. Sekalipun ada bacaannya, expired tanggal sekian, nggak apa-apa, itu mah bukan ilmu namanya. Syurutu ijza'il hajari thamaniyatun. Syarat bolehnya menggunakan batu itu ada 8.
Tadi syarat benda yang dibolehkan untuk cebok. Sekarang syarat batunya. Yang pertama, kalau kita cebok pakai batu ayyakuna bisalasati ahjarin. Kalau cebok pakai batu harus menggunakan 3 batu. 1, 2, 3 baru sah. Atau 3 kali usapan fala yushtaratu ta'addudul ahjari wa takfi hajaratun wahidun bi atrafiha salasati. Batunya 1 tapi ujungnya 3 atau lebih. Kalau batu kolar yang bentuknya apa nih? Apa elips? Bentuknya apa sih? Oval ya. Kalau yang bentuk oval kan ujungnya berapa? 2. Enggak boleh. Berarti minimal 2 batu kalau itu. Kalau ada batu yang ujungnya ada 3, baru boleh 1 batu. 1 pakai ujung yang A, 1 lagi pakai ujung yang B, 1 lagi pakai ujung yang C. Ya gitu. Kalau batunya batu persegi ataupun persegi panjang, maka lebih boleh lagi. Asal jangan pakai batu bata. Tuh, batu bata yang warna merah kenapa nggak boleh? Karena keras. Tapi keras juga itu mah rontok. Coba cebok pakai batu bata merah. Kalau nggak pada rontok. Rontok nggak? Apalagi yang basah sama batu bata merahnya. Rontok pasti. Ya. Kemudian ayun qiyal mahalla. Pertama tadi batunya harus 3 ataupun 1 batu tapi ujungnya 3. Yang kedua, batu itu harus membersihkan tempat keluarnya kotoran, yaitu as-sofhatu, bundelan. Bundelan yang keriput itu di anus kita yang keriput itu harus bersih. Yang kedua, hasyafah. Hasyafah itu kemaluan laki-laki. Kemaluan laki-laki namanya hasyafah. Hasyafahnya itu ujung tempat keluar air pipisnya harus bisa dibersihkan. Wa dzohiro farjil mar'ati. Zohirnya farjinya perempuan, bagian luarnya farji perempuan. Jadi kalau mengatakan alat kelamin perempuan dalam bahasa Arab namanya farji. Kalau alat kelamin laki-laki bahasa Arabnya namanya hasyafah atau zakar. Ya, jadi kalau farji itu buat perempuan. Kalau laki-laki zakar atau hasyafah. Ya. Bahaitsu la yabqa illa atharun la yuziluhu illal ma. Sampai kemudian benar-benar hilang wujudnya. Fala budda min fi'li amroini wa huma al inqa'u wa ayyakuna bisalasi masahatin. Walaupun habis pakai batu nih, wujudnya hilang, kuning-kuningnya hilang, tapi baunya masih ada. Yang penting wujudnya hilang aja, pokoknya batu. Tugasnya hanya menghilangkan wujud, tidak menghilangkan bau. Tuh, kalau sudah wujudnya hilang, udah selesai. Apakah itu mau dilanjutkan menggunakan air ataupun tidak dilanjutkan menggunakan air? Sok aja nggak apa-apa. Yang penting pokoknya syaratnya wujudnya hilang dulu. Makanya dalam urusan najis itu ada kalanya najisnya hilang, baunya masih ada, tapi kita sudah boleh untuk melaksanakan ibadah sholat. Contoh, punten. Kalau ada orang kerja sebagai petugas kebersihan yang biasa tiap hari ketemu sampah. Kalau kemudian dia tiap hari ketemu sampah, apakah bau sampahnya hilang dari badannya? Enggak, pasti ada bau sampah. Kan bau sampah, bukan itu deh, orang yang kerja di sedot WC. Kan tiap hari ketemu sama kotoran tinja. Apakah kemudian dia mandi bersih itu bau kotoran tinjanya hilang? Enggak. Terus badannya najis gitu? Enggak badannya. Yang penting wujudun najasahnya hilang. Wujud najisnya yang penting hilang. Warnanya hilang. Rasanya hilang. Pun baunya masih ada, nggak jadi masalah. Contoh, ada orang kepecirit di celana,
di celana dalam. Habis makan apa ya? Habis makan apa yang kotorannya itu susah hilang? Apa kira-kira Pak? Ya kalau bisa hilang. Pokoknya misalnya kuning-kuningnya itu susah hilang lah. Wah, kebetulan celana dalamnya warnanya putih misalnya. Dicuci disikat nggak hilang-hilang. Tapi apa namanya? Baunya udah nggak ada, rasanya juga nggak, cuman wujudnya masih ada. Maka nggak apa-apa itu. Maka ada kalanya dalam syarat hilangnya najis itu yang penting hilang dua. Kan najis itu ada bau, rasa, dan warna. Baju kita nih ada kotoran kucingnya misalnya. Kita cuci, apanya yang hilang? Pertama, rasanya. Ya, rasanya hilang. Rasa tai kucingnya hilang. Kemudian warna tai kucingnya hilang. Misalnya baunya masih ada. Ini baunya masih ada aja. Tapi dilihat wujud nya udah nggak ada. Dijilat, nggak ada juga. Rasa kucingnya, tinggal baunya doang. Maka ini boleh digunakan. Kenapa? Karena terkadang menghilangkan bau itu agak susah. Satu, terkadang juga menghilangkan warna itu agak susah. Orang kalau habis pegang kunyit, Pak, tangannya kan kuning. Habis makan warung Madura, bumbu Madura itu yang warna hitam itu ayam bebek Madura, coba dicuci tangan, terus cium. Pasti bau, tetap bumbu kemerinya itu. Itu memang susah. Jangan dipaksain supaya bersih semua, namanya nanti jadi fikih yang memberatkan. Yang penting yang dua tuh, tadi apa, warna, rasa, bau. Yang penting dua aja udah hilang, udah silakan lanjutkan. Gitu, ya. Berikutnya, Allah yajifan najasatu. Allah yajifan najasu. Boleh kita pakai batu selama najisnya belum kering. Tuh boleh pakai batu, ceboknya. Tapi kalau nya udah kering, di pantai itu udah kering, itu nggak boleh lagi pakai batu. Itu cuma boleh pakai air doang. Ya, buang air besarnya di sini, nggak ceboknya di sono di Papua misalnya udah keburu kering, maka udah nggak boleh pakai batu. Ya. Alayan kila ailayan takila anil alayan takila ailayan takila anil mahallil ladzi asobahu indal khuruji wastaqarrofi. Ini mantep ini speakernya nih kayak gini, jadi saya juga enak ngomongnya ya. Kotorannya itu tidak berpindah dari tempat keluarnya. Tempat keluarnya kotoran di mana? Anus. Kalau kotorannya nyapret ke paha, maka yang di paha nggak boleh pakai batu. Tuh. Yang boleh pakai batu itu cuman yang di bundelan doang tuh. Bahasa kesempatannya mohon maaf rada kasar, bool. Yang di boolnya doang tuh yang boleh pakai batu. Kalau udah nyiprat copret kemana-mana udah nggak boleh pakai batu. Nyiprat di paha, nyiprat di betis, misalnya nyiprat itu udah nggak boleh pakai batu. Jadi yang boleh ya gitulah. Yang boleh pakai batu hanya yang ada di bundelan itu, di boolnya doang. Yang boleh cebok kita tetap menggunakan batu. Allah yatro'a alaihi akharu. Tidak ada campuran dari sesuatu yang lain. Kamain au turobin au najisin akhor. Najisnya mah belum pindah kemana-mana, masih ada di bundelan itu, di tempat anus itu. Tapi udah kecampur sama air, tadi kesiram air dikit, udah nggak boleh. Enggak sih kesiram air, cuman air kencingnya ngalir ke situ. Udah nggak boleh. Ya ternyata lagi pipisnya, titiknya dimain-mainin, dimasuk-masukin ke dalam situ, tekuk-tekuk. Airnya ngalir ke tempat nya, udah nggak boleh pakai batu. Itu mah sudah harus menggunakan air. Allah yujawiza sofhatahu wa hasyafatahu. Nggak boleh ngelewatin dari duburnya atau hasyafahnya. Air pipis yang nempel di zakar kita, di batangnya, di batang zakarnya itu nggak boleh pakai batu, harus pakai air. Yang boleh pakai batu cuman yang ujungnya aja, yang ujungnya tempat keluarnya pipisnya. Kalau nyapret-nyapret ke paha berarti nggak boleh juga.
isti'abul mahalli bil hajari, meratakan yang tadi tempat keluarnya kotoran itu menggunakan batu, harus diratakan. Antakunal ahjaru tohirotan, batu-batunya harus suci seperti tadi syarat-syarat batu yang di atas, nggak boleh pakai batu yang najis ataupun muta najis. Udah ya, itu udah paham bahwa kita itu kalau istinja pilihannya 3, pakai batu atau tisu plus air, pakai air saja atau pakai batu saja atau pakai tisu saja. 3 ya, yang penting wujudnya hilang, tidak harus melulu menggunakan air. Maka kalau kita nanti dapat rezeki naik pesawat buat ziarah ke Mekah ataupun ziarah ke Madinah, jangan maksain cebok di pesawat pakai air banyak, jangan maksain, pakai tisu aja Pak, pakai tisu, baru kemudian ambil di wastafel dikit bangsa segini, baru siram. Jangan maksain kotok-kotok ke pramugari, Mbak pramugari bawain air seember buat cebok, nggak bisa. Ntar mengganggu kinerja, khawatir mengganggu kinerja pesawatnya, jadi rada miring lah, jadi rada inilah. Karena kalau di yang pernah naik pesawat itu, kalau di pesawat itu bersihnya kotoran kita di lubangnya ini, di lubang tempat kita pup itu bersihnya bukan gara-gara disiram Pak, bersihnya itu gara-gara disedot pakai angin, serot, habis semua kotorannya. Kalau kita tetap duduk di situ, pantat kita kesedot, iya, pantat kita masuk ke dalam, ya. Jadi jangan dipaksain pengen menggunakan air yang banyak, kecuali kalau diemnya di sepatan, sok di sepatan mah pasti nggak ada yang betah cebok cuman pakai segayung doang, pasti beember-ember ya. Makanya orang sepatan mah, orang Indonesia mah sepiteng itu cepet penuh, karena ceboknya agak kira-kira ya, terus-terusan ya itu, karena makannya juga lebih banyak jenisnya, maka kotorannya juga lebih bau. Orang yang makannya nggak macem-macem, makanya misalnya nasi kangkung, nasi timun, nasi apalagi ya sayur-sayuran lah, bayam rebus, coba bandingin sama orang yang apa aja dimakan, pempek dimakan, mie tek-tek dimakan, nasi goreng, martabak, udah itu mah baunya udah luar biasa. Apalagi kalau tidak dibuang dalam tiap hari. Orang yang tiap hari buang air besar dengan yang 3 hari sekali buang air besar, kotorannya akan lebih bau yang 3 hari sekali. Maka untuk membersihkan agar tidak mengganggu orang lain, ya harus ngerti-ngerti bagaimana cara nyiramnya, bagaimana cara menutupi baunya ya. Berikutnya sunanul istinja'i katsiratun, sunnah-sunnah cebok banyak banget. Yang pertama, ayyu'iddal ma'a wal ahjara qoblal istinja, menyiapkan air sebelum cebok. Sunnah yang pertama, kalau mau cebok nyiapin air dulu, airnya udah ada, baru buang air besar. Jangan airnya belum ada udah nongkrong aja, jangan. Siapin dulu airnya, baru buang air besar. Kalau ketemu sama toilet yang berdiri untuk pipis, pastikan dulu airnya itu keluar, baru pipis. Jangan airnya belum pasti keluar, udah pipis aja. Ternyata makanya sensor, kita hilang, baru dia keluar, kan ribet begitu. Ya, jadi pastikan dulu airnya sudah ada. Makanya masjid-masjid itu macam-macam. Ada yang pakai selang di tempat pipis berdirinya, ada yang pakai selang, ada yang disediain gayung. Kemarin saya ketemu di mana ya masjid ya? Di daerah Bandung apa daerah mana? Itu ketemu pakai shower. Jadi tempat pipisnya itu ada showernya. Pipisnya mah berdiri, tapi dikasih shower sebelah kanannya untuk dia ceboknya. Nah itu yang bagus kayak gitu. Kenapa enggak pakai toilet duduk aja buat pipisnya? Toilet pipis buat duduk kalau di Indonesia itu nggak dipakainya duduk, pasti dipakainya bukan jok, pasti dipakainya berdiri.
Misalnya toilet pipis duduk. Itu yang pipisnya apakah duduk atau berdiri? Pasti berdiri. Karena orang Indonesia kalau pipis sambil duduk itu bukan pipis. Sekalian 2 kali. Ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa kalau pipis berdiri itu haram. Enggak. Pipis berdiri itu enggak haram. Pipis yang haram itu kalau najis cipratannya nyiprat ke baju kita, itu baru haram. Makanya jangan aneh kalau di sekelas Masjid Al-Azam, sekelas Masjid Istiqlal yang imam-imamnya pada ngerti fikih tapi pakai toiletnya toilet berdiri. Kenapa? Karena itu lebih aman sebenarnya. Andai ada apa? Ada penghalangnya ya, ada penghalangnya. Itu lebih aman. Ya, gitu ya. Tapi kalau yang nggak biasa pipis berdiri mah emang pengennya nongkrong aja. Dikasih toilet duduk aja pipisnya ngapain? Berdiri, diarahin kok kemaluannya ke lubang pipisnya. Orang kedengeran kocok trok itu kan suara airnya begitu. Berarti tetap pipisnya dalam keadaan berdiri ya. Karena memang zaman sekarang mah kalau pipis nongkrong tuh rada susah karena makanya celana. Kalau zaman dulu, zaman Nabi Muhammad, zaman para sahabat, pipisnya duduk karena makanya gamis, tinggal singkap doang, singkap, beres. Coba sekarang orang pakai gamis, terus nggak pakai daleman, pipisnya berdiri, lah kelihatan semua. Iya, ya. Berikutnya, al istinja'u bil yadil yusra. Ceboknya sunnah itu pakai tangan kiri, bukan pakai tangan kanan. Al-i'timadu ala isbi'al wusta fid duburi idza stanja bil ma. Kalau cebok dubur, nyebokin bersihin kotoran, Pak, pakai al-wusta nih, pakai ini, bersihinnya. Jangan kebanyakan Bang Dodi kalau cebok dubur. Gak usah 3-3 4-4 yang ngusap. Ini dubur nih, tempat keluarnya kotoran. Gak usah usap kebanyakan begini. Pakai 1 jari aja. Dibersihin duburnya. Ya sunnahnya begitu. Jangan kebanyakan. Ngapain bersihin dubur yang lubangnya cuman segitu doang pakai 4-5 jari, kebanyakan. Pakai 1 aja, 1 jari tengah aja. Ayakhudha farjahu baina isbi'aihi as-sababati wal wusta. Nah, kalau zakar, kemaluan laki-laki itu as-sababah wal wusta. Bukan, saya contohkan ini kemaluan kita. Nah ini, cara ngebersihinnya tuh gitu. As-sababah, ya, wal wusta. Bersihnya gini. Ayo. Gitu. Jangan, gak usah banyak-banyak, gak usah semua jari dipakai. Ngapain orang segitu doang keluar? Irit aja. Gue jadi aja. Al-usbu wal wusta. As-sababah wal wusta, ya, sababah tunjuk dan jari tengah. Takdimul ma'ilil qubul likaila tatanajjasa liyaduhu asna atanqiyatid duburi. Kalau kita cebok buang air besar, itu pasti buang air kecil enggak? Iya. Ya, ada orang buang air besar doang enggak buang air kecil. Enggak kayaknya. Pasti sepaket. Makanya kalau Bapak pipis di toilet umum ada bacaannya. Pipis 2.000, buang air besar 3.000. Bayarnya berapa harusnya? Goceng. Kalau bayar 3.000 berarti kita bohong. Orang kita pipis iya. Iya, bayar goceng katanya ya. Kalau lagi cebok habis buang air besar, maka ceboknya itu dahulukan dari kemaluan dulu. Kemaluan kita yang depan, ceboknya dari depan. Supaya apa? Supaya tangan kita udah bersih ketika supaya ketika tangan kita megang kemaluan depan itu nggak kecampur sama kotoran Kalau ceboknya pantat dulu, baru ke depan, nanti bisa jadi kemaluan kitanya ada nya. Makanya dari depan dulu, baru belakang. Ya, ternyata ada cara-caranya ya. Takdimul istinja'i alal wudu. Cebok dulu, baru wudu. Jangan wudu dulu, baru cebok. Boleh nggak wudu dulu, baru cebok? Coba, ini orang di sini dikatainnya begini. Sunnahnya itu cebok dulu baru wudu. Nggak wudu dulu baru cebok. Ada orang wudu dulu baru cebok. Emang sah wudunya?
Wudhu dulu baru cebok. Dengan catatan ceboknya nggak megang kemaluan. Yang membatalkan wudhu itu bukan ceboknya, tapi keluar kotorannya. Ceboknya emang nggak batalin wudhu. Kalau kita nggak megang dubur, nggak megang kemaluan. Kalau zaman sekarang ceboknya udah pakai shower, habis buang air besar nih, wudhu dulu wudhu dulu, biar pakai hukum fikih yang ada nyeleneh nih. Wudhu dulu, wudhu selesai. Baru masuk kamar mandi lagi, semprot kemaluannya, serot. Batal nggak wudhunya? Enggak batal. Kenapa nggak batal? Karena kita nggak megang kemaluan. Kecuali habis wudhu buang air besar, baru batal wudhunya. Kalau buang air besar dulu kemudian wudhu, kan wudhunya nggak batal. Cebok nggak bikin batal wudhu selama ceboknya nggak megang kemaluan. Ya, itu ya. Jadi udah tahu ininya apa caranya. Dalqu yadihi bil ardi wa ghusluha ba'dahu. Habis cebok, usap tangannya ke tanah. Habis cebok nih, usap tangannya ke tanah. Habis usap tangannya ke tanah, cuci tangan. Zaman dulu belum ada sunlight, belum ada Lifebuoy. Kalau kita rubah sekarang, dalqu yadihi bis sobun, bil sunlight, bil Lifebuoy, wa ghusluha ba'dahu. Habis cebok tangannya pakein sabun, habis pakein sabun baru cuci tangan. Itu ya, jangan kemudian kita di sini nggak ada tanah lagi, mana kan kita nyari tanahnya, kagak ada tanah sini udah semen semua. Rubah dulu tanah, sekarang sabun ya, gitu ya. Makanya saya pernah bilang, kalau dulu itu kenapa dijilat anjing itu harus 7 kali, salah satunya menggunakan debu, karena debu itu bisa mengurangi minyak. Makanya ada abu gosok ya. Zaman dulu belum ada sunlight, makanya apa nyuci? Abu gosok kok, buat ngilangin minyak. Sekarang udah ada sunlight, yang sekali cuci seret langsung ngik selesai. Kan seperti itu ya. Jadi Rasulullah tuh ngajarin metode canggih zaman Rasulullah. Lu tiru nih metode canggih gua dengan penemuan-penemuan yang baru lagi. Jangan nirunya blak ketuplak. Nih kayak kita begini nih, suruh habis cebok ke tanahin. Nah zaman sekarang udah nggak cocok. Pas habis cebok tangan ke tanahin, domennya memaki tak, lu mah tolol tong. Habis cebok malah ke tanahin. Ya. Zaman dulu itu cocok. Karena zaman dulu mah debunya bersih. Tuh, sekarang udah ada sabun kok. Tuh, ya. Zaman dulu emang ada sampoan? Enggak ada sampoan. Bisa jadi orang-orang Indonesia mungkin ketemu sampo yang tradisional, ditumbuk-tumbuk daunnya, ditaruh di kepala. Sekarang kita mau masih pakai kayak begituan aja. Capek, Bang. Ya, udah ada metode yang lebih canggih, pakai sampo. Ya, zaman dulu sabun sama semua, sekarang kan beda-beda. Sabun muka beda. Sabun badan beda. Sabun kemaluan beda. Dulu orang nyuci baju sama nyuci piring sabunnya sama nggak, Bang Dodi? Apa sabunnya? Sabun colet semuanya. Sekarang enggak, beda. Ada rinso, habis rinso dipakein liquid pewangi, semuanya banyak. Habis udah pakai pewangi, belum wangi juga disemprot lagi pakai kiss spray, pakai molto dicampur air. Kan sudah ada penemuan-penemuan lagi. Ya, jadi kita itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk menemukan metode-metode membersihkan tubuh kita. Tinggal kita modifikasi apa yang sudah Rasulullah ajarkan. Bukan berarti kita tidak ngikutin Rasulullah. Justru kita ngikutin Rasulullah, bagaimana Rasulullah menemukan metode paling hebat pada zamannya. Umatnya yang meneruskan tinggal ikutin metode itu dengan inovasi-inovasi yang lain. Ya. Hujan, Udin. Adabu qada'il hajati fil makan muqaddin li qada'il hajah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji wal ma'ab. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.